Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Baik Bu, tadi saya kebetulan lewat. Kemudian saya lihat di depan ada tulisan masing darurat, jadi saya mau untuk masuk. Baik. Kalau begitu dengan siapa? Silahkan memperkenalkan diri. Nama saya sekarang Aisyah. Saya di sini berkuliah. Saya duduk di kelas BK21, BKP 21. Kemudian saya kesini tujuan untuk sedikit berkonsultasi atau konseling tentang diri saya. Sebelum kita memulai sesi konseling pada kali ini, ada beberapa peraturan yang harus kita patuhi ya. Yang pertama itu dari waktu. Untuk waktu satu kali sesi sendiri itu 30 menit gitu. Yang kedua, asas kerahasiaan, di mana semua data yang klien sampaikan kepada kami itu akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan dibocorkan. Jadi tidak usah khawatir ya. Baik, jadi saya juga seperti itu. Saya juga merasa lega karena ini hanya tentang perasaan saya untuk berkonsultasi. Saya sedang merasa jauh dari Allah. Saya merasa hidup saya berat, beban saya banyak. Saya seperti dikelilingi masalah gitu. Saya sebenarnya ingin muhasabah diri, ingin berhijrah, tapi saya bingung. Saya harus mulai dari mana? Sedangkan ruang hidup saya itu orang-orang yang bisa dibilang kurang baik, dan saya pun bekerja di lingkungan yang kurang baik pula. Jadi saya kurang bisa terbawa hal-hal yang positif. Saya ingin berhijrah lebih baik. Bagaimana caranya menurut cara konsultan ini? Oh baik, jadi masalahnya ini ya. Nah, langkah yang perlu kamu ambil itu sebenarnya sangat mudah. Dimulai dari diri kita sendiri. Nah, dimana kita itu memperbaiki kualitas diri kita seperti memperbaiki ibadah kita, terus perbanyak berzikir. Dari dalam diri kamu itu harus ada niat yang serius gitu, ingin bermuhasabah atau merubah diri kamu menjadi lebih baik. Bisa juga dengan cara berkumpul atau beraktivitas dengan orang-orang soleh dan solehah, serta mengikuti kajian-kajian Islam di masjid atau majelis. Jika seperti itu, saya ingin bertanya Bu, apakah dengan lingkungan saya yang seperti itu, apakah saya bisa memperbaiki diri saya? Karena itu lumayan berat, cobaannya dan ujiannya pasti banyak, cemoohan, entah itu hinaan yang orang-orang melontarkan kepada saya, karena lingkungan saya yang memang benar-benar banyak hal-hal yang negatif Bu. Gitu. Sebenarnya itu menjadi suatu tantangan bagi diri kamu, karena ketika kita ingin merubah diri kita menjadi lebih baik, itu tidak mudah dan pasti banyak tantangan-tantangan di mana kamu itu harus ada satu kata yang namanya istiqomah. Kalau kamu emang beneran niat ingin dari hati gitu, apapun tantangannya pasti akan selalu dicapai, akan selalu dihadapi dengan baik, dan kamu bisa sukses hijrah menjadi manusia yang lebih baik. Baik, untuk selanjutnya langkah pertama yang saya lakukan tadi memulai dari beribadah saya yang perlu diperbaiki gitu ya. Lalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan solehan. Banyak lagi ya Bu ya? Iya, banyak lagi. Tapi saya terkadang suka merasa insecure dalam diri saya kalau misalnya saya berubah atau saya hijrah menjadi lebih baik. Saya malu Bu sama masa lalu saya yang kurang baik.
saya malu sama orang-orang yang nanti melihat saya, rasanya tidak mungkin saya bisa berubah. Sebenarnya kamu itu tidak perlu khawatir dengan hal-hal yang menanjak dalam pikiran kamu, dan tidak usah juga insecure gitu ya melihat orang yang lebih baik dari kamu, karena sejatinya setiap manusia itu berhak untuk merubah dirinya menjadi lebih baik gitu. Dan pasti Allah juga akan menerima taubatan manusianya ketika ia memilikinya untuk menjadi lebih baik. Jika begitu, apakah saya sudah pantas Bu untuk berubah atau hijrah? Kalau misalnya saya sudah ikut kajian atau saya sudah bergabung dengan orang-orang soleh. Bisa dikatakan pantas apabila dalam diri kamu tuh kayak merasa tenang gitu, adanya ketenangan saat kamu bergabung dengan orang-orang soleh, aktivitas positif, ikut kajian. Nah, apabila diri kamu, oh ternyata ini tenang, nah itu mungkin bisa dikatakan kamu sedang dalam fase tahap muhasabah atau memperbaiki diri. Sebelumnya saya juga memang sudah pernah ikut kajian-kajian. Saya memang di dalam kajian itu saya merasa nyaman, saya tentram, berada di keliling dengan orang-orang yang ramah, orang yang baik, orang yang tidak berpikiran negatif, yang buruk-buruk tentang diri saya. Saya merasa nyaman Bu di dalam situ, di dalam kajian itu, bergabung dengan orang-orang soleh. Tapi setelah itu orang-orang lain yang di sekeliling saya, mereka menghina saya, mencemooh saya bahwa gak pantas saya untuk hijrah, ikut kajian-kajian. Buat apa? Saya dibilang so suci, so alim atau dan sebagainya. Tidak apa-apa sebenarnya, tidak perlu dipikirkan omongan orang lain, karena kan itu hanya batu kerikil yang akan menghalangi kamu gitu. Karena kan kamu itu ingin menjadi lebih baik untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Jadi hal-hal kayak gitu, kayak cemoohan dari orang lain atau ucapan kamu tidak pantas, itu tidak usah dipikirkan. Baik, mungkin semoga saja ya Bu, saya bisa sedikit-sedikit menjadi lebih baik. Mungkin atas konsultasi ini, konseling individual ini, saya mendapat pencerahan atau saya mendapat ilmu baru tentang diri saya, bahwa apa yang saya pikirkan selama ini ternyata baik juga gitu dijalankannya. Mungkin itu saja Bu, masalah dari saya ingin berkonseling ini saja. Apakah kamu sudah merasa lega? Alhamdulillah saya sudah merasa lega sekarang, karena saya dari sudah lama saya ingin ada tempat untuk bercerita tentang hal ini kepada orang lain, tapi tidak ada orang yang pas untuk saya bercerita. Lalu bagaimana perasaanmu saat ini? Perasaan saya saat ini sudah saya lebih nyaman, terbuka, plong, tidak ada beban lagi. Semoga saya bisa menjalani hari-hari saya dengan lebih baik lagi, dengan muhasabah diri saya lagi. Baik, berarti kamu sekarang sudah merasa lega ya dengan apa yang tadi kamu ceritakan, serta saran-saran yang saya berikan bahwa kamu itu ketika ingin menjadi lebih baik tidak usah mendengarkan omongan-omongan dari tetangga atau teman-teman dekatmu yang hanya akan menjatuhkan kamu. Kalau begitu, sesi konseling pada kali ini saya tutup ya. Apabila di kemudian hari kamu merasa ingin konseling kembali gitu, atau ada masalah sesuatu yang mengganjal, kita bisa membuka sesi konseling selanjutnya pada hari berikutnya. Untuk sesi konseling kali ini kita tutup ya.